Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Deli Setiawan dalam program Jagungan Pemilu atau yang dikenal JALU, Cerdas Mengupas Tuntas Membahas. Pada edisi kali ini, Jagungan Pemilu Bawaslu Purworejo akan kembali membedah salah satu literasi karya Bawaslu Purworejo, yaitu dari hasil-hasil pengawasan Pilkada 2020. Seperti apa ceritanya, realitanya di lapangan, itu sangat menarik sekali untuk kita bahas di sini karena telah ditorehkan dalam tinta dalam sebuah buku yang berjudul Fakta Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. Telah hadir bersama kita di sini anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo sekaligus pengarang buku kali ini, yaitu Ibu Ani Ratnawati. Selamat pagi mungkin ya Bu, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Menarik sekali ketika kita mau membedah sebuah literasi, salah satu literasi dari Ibu Ani ini. Ini buku keberapa Bu yang Ibu kan? Alhamdulillah baru pertama Mas Deli. Baru pertama kali. Mungkin sebelum kita masuk Bu, sebelum kita masuk ke isinya, mungkin Ibu bisa sedikit memberikan pengalamannya. Ini kan tulisan Ibu yang pertama. Itu pengalamannya seperti apa Bu? Ya Mas Deli, jadi perlu saya luruskan dulu ya. Tadi Mas Delis bilang kalau ini buku karangan saya begitu aja. Jadi yang benar bukan karangan karena ini memang benar-benar catatan. Jadi catatan fakta dari hasil pengawasan yang sebenarnya ini semuanya adalah hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo secara kolektif kolegial yang kemudian saya catatkan, saya torehkan dalam sebuah buku supaya tidak hilang nanti, karena nanti di tahun-tahun mungkin 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian akan ada mungkin penulisan buku sejarah seperti sekarang ini kita sedang menuliskan buku sejarah Bawaslu. Nah, daripada besok-besok ini kemudian mungkin Mas Delis atau adiknya Mas Delis ataupun mungkin anaknya Mas Delis ya mau mencari catatan tentang pemilu di Kabupaten Purworejo ya, pemilihan bupati tahun 2010 kok susah. Nah, ini ada sudah catatannya, bukunya yang semuanya hasilnya pengawasan itu semua tahapannya tertuang dalam buku ini. Begitu Mas Deli. Oh ya. Ya, itu Bawaslu sahabat Bawaslu. Buku ini hasil pengawasan dari Bawaslu Purworejo. Bukan pengarang ini ya. Ini hasil yang terjadi. Iya. Hasil pengawasan fakta di 2020. ya, fakta yang terjadi. Memang benar-benar semuanya ini terjadi. Untuk pengalamannya Ibu, tulisan pertama Ibu di Bawaslu ini Bu. Ya, kalau untuk menulis karena saya bukan basicnya penulis ya. Kalau teman-teman di Bawaslu Kabupaten Purworejo itu kan yang punya basic penulis itu seperti Pak Rinto, Pak Kolek itu kan mereka wartawan semuanya. Yeah. Tapi ketika saya yang basicnya bukan penulis, jadi bukan dari bahasa juga, ilmu bahasa dan sastra juga. Jadi untuk membuat tulisan yang kira-kira sing pas piye ya, sing enak piye ya itu memang agak kesulitan. Jadi ya apa adanya, saya ngalir saja apa yang ada di otak saya tuliskan, apa yang saya ingat ketika saya melaksanakan pengawasan, ketika teman-teman melaksanakan pengawasan, kita melaksanakan pengawasan secara bersama-sama, ya sudah itu saja kita tuliskan begitu. Jadi berapa bulan itu Bu? Kalau dihitung bulan ya mungkin cuman sekitar 2-3 bulan nggak ada ya Mas. Jadi cuman kan prosesnya itu kadang-kadang kesulitannya bukan kesulitan ini, hambatan ya. Kadang-kadang ketika menulis terus ada kerjaan lain atau ada mungkin apa gitu pekerjaan
keperluan yang lain yang harus mendadak-mendadak begitu kan, akhirnya kemudian terhenti dan hilang lagi. Ini tadi sampai mana? Kadang-kadang seperti itu hambatannya. Itu bagi saya yang bukan penulis. Kalau yang penulis mungkin ketika menuliskan itu ya enteng saja, sehari 2 hari mungkin bisa jadi ya. Tapi kalau saya kan harus mikir ini kata kalimat apa yang kira-kira kemudian bisa enak dibaca, dimengerti. Gitu. Kalau kita baca ini Bu, di paling belakang biasanya kan kalau kita mau membaca sebuah buku pasti kita baca dulu di belakangnya ini Bu, ringkasan narasinya di belakang ini tertulis di sini Pilkada serentak 2020 itu sebuah pengalaman yang tak biasa. Nah, mungkin dari situ dinamika apa saja Bu yang terjadi dalam pengawasan Pilkada 2020 kemarin itu Bu? Ya, jadi begini, kalau Pilkada 2020 ini memang berbeda dengan mungkin Pilkada sebelumnya, 2015, 2018 pada saat itu pilihan gubernur ya. Nah, kenapa? Karena Pilkada ini yang pertama itu terjadi di masa pandemi, di mana di tahun 2020 ketika kita akan melaksanakan pengawasan tahapan itu, kemudian tiba-tiba kan ada COVID yang melonjak, yang pada saat itu Purworejo itu masuk di kategori tinggi di Jawa Tengah, sehingga dan keseluruhan itu memang ada PKPU yang kemudian menghentikan untuk sementara kegiatan penyelenggaraan pilkada. Secara otomatis pengawasan kita juga terhenti waktu itu. Jadi dinamikanya tentu kita pada saat itu ketika kita sudah melantik PKD ya di desa, kemudian sebulan kemudian ada PKPU untuk berhenti untuk tahapannya. Nah, ini kita juga agak bingung ya waktu itu, tapi ya enggak masalah. Kemudian dilanjutkan kembali. Nah, di sini kita tentu ya namanya pandemi ya, namanya kita berperang melawan virus yang tidak kelihatan, dan suasananya di Kabupaten Purworejo kan pada saat itu juga sangat mencekam ya. Iya, zona merah kita. Kemudian kalau dilihat saja kita di kantor itu ada ambulan di depan wirawiri setiap hari, itu rasanya itu kan ngeri gitu ya. Nah, ini tentu kita juga sangat berhati-hati, terutama kita punya jajaran di bawah yang mereka kemudian melaksanakan pengawasan harus bertemu dengan banyak orang. Nah, ini juga harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, kemudian yang paling ya bukan kesulitan ya, tapi ini karena dinamika di bawah itu ketika kita bertemu dengan pada saat pengawasan coklit di rumah-rumah itu kan ada orang-orang ya, masyarakat kita yang kadang-kadang kemudian tidak mau didatangi gitu ya, takut karena penyelenggara pemilu yang turun ya, PPDP yang dilantik oleh KPU kemudian turun untuk melaksanakan coklit ini, kemudian juga pengawasnya juga ini kan mendatangi penduduk rumah-rumah itu kan dengan APD lengkap ya. Jadi kan mereka ini kadang-kadang takut, kok kayak aku di swab, kayak aku positif gitu kan. Jadi kadang-kadang ada yang kemudian menutup pintu. Mas Delis mungkin juga pernah turun langsung ke lapangan ketika bagaimana melihat ketakutan masyarakat itu. Nah, kemudian di tahapan kampanye. Di tahapan kampanye ini kita juga sangat berhati-hati. Selain kita menerapkan protokol kesehatan sendiri, kita juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak melanggar protokol kesehatan juga, karena
memang ya walaupun untuk kampanye di tahap di pilkada kemarin ini tidak ada yang namanya kampanye seperti yang dulu berkerumun, kemudian ada kampanye di lapangan, di luar ruangan dengan banyak orang, itu kan tidak ada. Jadi semua dibatasi, termasuk kita ketika melaksanakan bintek, melaksanakan rakor dengan teman-teman di kecamatan dan desa ini kan juga kita kemudian banyak lewat daring. Nah ini kendala kita. Bagaimana kemudian kita menyampaikan sesuatu tetapi tidak secara langsung. Nah ini juga sebuah tantangan juga, sehingga mungkin ada informasi yang juga kurang dimengerti oleh mereka. Nah ini tantangan-tantangan dan dinamika pada saat Pilkada 2020 kemarin, Mas Deli. Ya. Menarik sekali karena kan kalau kita membahas pengawasan itu kan kita dibatasi, termasuk pengawasan kampanye, Ibu, itu kan dibatasi. Malah kebanyakan dari para calon itu kampanyenya itu dilaksanakan secara virtual. Ya. Nah dari situ apakah ada, Bu, kelemahan sama kelebihannya, Bu, secara virtual itu untuk Bawaslu sendiri itu dalam melaksanakan pengawasannya? Jadi semua tahapan yang kita awasi mulai dari pemutakhiran data pemilih ya pada saat itu coklit, kemudian pencalonan, kemudian kampanye sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara, semuanya menggunakan protokol kesehatan ketat. Tidak terkecuali pada saat kampanye. Nah, apa kemudian yang menjadi mungkin kendala dari Bawaslu pada saat melaksanakan pengawasan di saat kampanye secara virtual. Jadi pada saat itu kan peserta pemilu ini, peserta pilkada ini harus menyampaikan akun-akun media sosial mereka kepada KPU yang digunakan sebagai sarana mereka untuk berkampanye. Nah, namun kita kendalanya bagi Bawaslu adalah kita itu kan terbatasnya SDM kita juga ya. Kita itu kan tentu tidak melulu kemudian hanya mengawasi media sosial saja. Sementara media sosial mereka itu kan juga banyak sekali ya. Kalau satu pasangan calon pada saat itu kemudian diberikan batasan 10 misalnya. Nah, untuk mengawasi 10 media sosial mereka itu kan kita juga harus menunjuk beberapa tenaga kita, SDM kita yang memang benar-benar juga konsen di dalam media sosial itu. Nah, ini Mas Delis yang mungkin Mas Delis juga melakukan itu saat itu. Nah, kendalanya juga tentunya ada ya, ketika kadang-kadang media sosialnya itu justru yang buat kampanye itu bukan yang didaftarkan di KPU, tetapi justru media sosial lain, akun lain yang kemudian digunakan juga untuk kampanye. Nah, ini kita juga harus waspada juga, kita memang harus benar-benar awas, dan kita juga SDM kita ya terbatas kan. Jadi untuk mengawasi itu semua setiap saat ya, setiap waktu pagi, siang, sore, malam itu kan tidak mungkin. Jadi kita tentu selain kita mengawasi sendiri juga kita membuka partisipasi dari seluruh masyarakat di Kabupaten Purworejo. Kita sudah sosialisasi mereka khususnya yang punya hak pilih untuk turut mengawasi media sosialnya mereka ini. Dan ternyata juga ada yang memberikan laporan terkait dengan konten yang ada di media sosial mereka ini yang kemudian ada dugaan pelanggaran yang kemudian disampaikan ke Bawaslu. Nah, kita apresiasi hal-hal yang semacam itu. Harapannya tentunya nanti ketika ada helatan pemilihan kembali ini karena juga masih pandemi, ini bahkan pandeminya
tinggi lagi, ini Purworejo kan masuk di level 3 Mas Delis. Nah, ini kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir, apakah di tahun 2024 ini kita juga harus melaksanakan pengawasan dengan via daring dan seterusnya. Nah, ini kita belum tahu, tetapi yang saat ini kita lakukan tentu yang bisa maksimal adalah secara daring begitu. Jadi kendalanya tentu juga banyak ya buat Bawaslu dan tentu juga buat mereka sendiri, para peserta pemilu dan pemilihan baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Ya, di tahun 2020 kemarin kan sempat menjadi perhatian di publik, itu salah satunya di pencalonan perseorangan Ibu, pendaftaran calon perseorangan. Nah itu bahkan itu sampai ke meja sengketa 2 kali itu Ibu. Nah, itu bagaimana Ibu pengawasannya itu, Bu? Ya, secara prosedural kita sudah melaksanakan pengawasan ya. Yang pertama kita juga sudah melaksanakan pencegahan. Pada saat calon perseorangan itu mereka mengunggah dukungan misalnya. Kita juga berkoordinasi dengan LO, mengingatkan juga kepada LO ini seperti ini, kemudian mengingatkan juga kepada KPU untuk selalu mengingatkan kepada LO-nya ketika ada aturan-aturan yang kemudian berbeda, yang berubah dan seterusnya, karena kita tahu PKPU kemudian itu biasanya berubahnya kan cepat ya. SE juga kadang-kadang 2-3 hari kemudian ada SE turun gitu. Nah, ini kan kita juga mengingatkan kepada KPU, kita melakukan pencegahan seperti itu. Kemudian kalau pada saat itu kemudian ada sengketa yang diajukan ke Bawaslu karena adanya berita acara KPU yang mereka tidak istilahnya yang mereka tidak terima, itu ya sebenarnya kita dari Bawaslu itu sudah melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan. Yang pertama kita sudah melaksanakan pencegahan, yang kedua kita melaksanakan pengawasan. Pengawasan kita juga melekat, jadi mulai dari penyerahan dukungan, kemudian penghitungannya di KPU sampai dengan penerbitan berita acaranya, itu semuanya kan kita tunggui. Kita tahu kita bikin jadwal tersendiri karena pada saat itu penghitungan dukungan itu 24 jam Mas Delis ya. Nah, kita tentu tidak mungkin kemudian 1-2 orang harus bekerja 24 jam. Nah, kita juga sudah membuat jadwal untuk pengawasannya. Kemudian KPU juga sudah melaksanakan sesuai dengan aturan ya. Kita melaksanakan pengawasan itu juga kepada KPU. Tetapi kalau kemudian mereka ini dukungannya tidak memenuhi syarat, ya memang seperti itu yang terjadi ya. Memang selain mungkin ini kurang pengetahuannya tentang aturan itu yang kurang memadai atau seperti apa, yang pasti ini perlu disosialisasikan kembali kepada mereka-mereka yang nantinya akan mencalonkan diri untuk pertama ketika melaksanakan rekrutmen data dukung ya, mencari data dukung itu juga harus tahu bahwa siapa-siapa yang tidak boleh mendukung, siapa-siapa yang boleh dan seterusnya. Nah, kalau yang kemarin itu kan kalau dilihat dari hasil pengawasan kita yang dimasukkan dalam data dukung itu penyelenggara pemilu saja banyak sekali Mas Delis. Jadi ratusan yang kita temukan ya. Kita kan screening waktu itu. Jadi dari jajaran
KPU maupun Bawaslu itu banyak sekali, padahal penyelenggara itu kan tidak diperbolehkan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Nah, jangankan yang ada di bawah ya, yang mungkin juga tidak tahu, KPU saja anggotanya ada yang dimasukkan dalam data dukung. Nah, ini kan ketidakmengertian seperti ini kan, apakah memang mereka itu tidak tahu, apakah memang disengaja, unsur kesengajaan. Nah, ini yang perlu kemudian menjadi pemikiran kita semuanya, bukan hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh stakeholder di Kabupaten Purworejo ini. Apalagi yang paling penting adalah mereka yang nanti akan mencalonkan diri, nek golek data dukung ya harus yang valid. Dari awal itu memang dia itu mau mendukung dan dia itu juga memang diperbolehkan mendukung ya. ASN itu juga kan tidak diperbolehkan, TNI, Polri. Nah, tetapi nama-nama itu masih ada di dalam data dukung yang kemudian ini kan TMS ya, akhirnya itu akan mengurangi data dukung yang mereka punya. Nah, banyaknya data dukung yang tidak memenuhi syarat inilah yang kemudian menjadikan data dukung mereka kurang, dan juga ketika dilakukan verifikasi secara faktual di lapangan memang juga mereka tidak mendukung. Secara otomatis kan penyelenggara pemilu yang melakukan verifikasi secara faktual tidak mungkin kemudian mereka tidak mendukung kok di MS-kan, itu kan tidak mungkin karena kita awasi juga. Nah, ini yang kemudian menjadikan data dukung mereka kurang, dan KPU ya jelas memberikan berita acaranya untuk tidak ya kurang tadi ya, makanya kemudian disengketakan. Nah, disengketakan ya kita dari Bawaslu menindaklanjuti saja kan, kemudian kita proses karena dimediasi sudah tidak bisa lagi, akhirnya diproses kita dengan mekanisme adjudikasi ya. Nah, kemudian kita dari divisi pengawasan tentu juga menyampaikan fakta-fakta pengawasan yang memang ada, karena datanya ada, faktanya ada. Nah, inilah yang kemudian juga sebagai masukan untuk mengambil keputusan itu. Gitu Mas Delis. Jadi 2 kali ada sengketa di dalam pencalonan itu kan dari satu calon ya. Nah, itu sampai 2 kali ya karena itu. Makanya kita dari Bawaslu juga dengan fakta-fakta pengawasan yang ada, kita dari form A ya, form A-nya teman-teman di desa maupun di kecamatan ya, di Panwascam maupun di PKD itu kan ada. Jadi ya itu merupakan salah satu juga alat untuk kita juga mengambil keputusan pada saat itu. Pada saat itu kan verifikasi faktual itu kan 2 kali ya Bu ya. Dalam yang pertama itu kan yang syarat yang pas pengajuan syarat dukungan, yang kedua kan pas perbaikan ya. Yeah. Pas perbaikan itu ada nggak Bu peristiwa-peristiwa apa Bu? Apakah masih ada nama-nama ASN, nama-nama aparat TNI, Polri, atau bahkan masih penyelenggara itu masih tercantum itu, apakah masih ada Ibu itu Bu di yang kedua? Kalau untuk nama-nama yang penyelenggara pemilu, ASN, kepala desa, perangkat desa itu kan sudah kita screening di awal ya. Kita pada saat penelitian berkas administrasinya itu kan sudah kita screening di awal saja. Jadi sudah di TMS kan ya oleh KPU, karena kita ketika mendapatkan nama-nama itu ya, kemudian kita menyampaikan kepada KPU bahwa inilah nama-nama yang sudah Bawaslu screening bersama jajaran di bawah, kemudian yang memang tidak memenuhi syarat oleh KPU kan memang sudah di TMS kan. Kemudian
pada saat itu KPU dan jajarannya melaksanakan verifikasi secara faktual di lapangan dengan pengawasan kita. Nah, di verifikasi faktual yang kedua itu kan untuk perbaikan saja. Nah, di perbaikan ini yang kemudian banyak di TMS-kan itu karena pada saat perbaikan itu kan mereka harus mencari dukungan kembali, tambahan dukungan. Nah, tambahannya itu kan juga tidak boleh yang sudah mendukung kemarin kemudian diambil lagi, itu kan juga tidak diperbolehkan. Nah, ini kemudian ada juga ketika diverifikasi secara faktual, didatangi di rumah itu mereka tidak ada, tidak ketemu. Kemudian ini kan diberikan kesempatan kepada LO dan timnya untuk mereka ini mengumpulkan di satu tempat di balai desa ataupun di mana, kemudian diverifikasi secara faktual oleh KPU. Nah, pada saat itu juga banyak yang kemudian tidak datang. Nah, kemungkinan hal-hal seperti ini yang kemudian mengurangi dukungan mereka. Akhirnya ketika yang kedua itu perbaikan itu dilakukan penghitungan kembali, pada saat itu bukan di KPU ya, tapi di Hotel Plaza kalau nggak salah, itu kita melaksanakan pengawasan juga di sana. KPU dibantu oleh PPK saat itu, dan kita pun juga dalam pengawasan dibantu oleh Panwascam saat itu. Jadi PPK diawasi juga oleh Panwascam. Nah, ternyata memang dari hasil penghitungan itu mereka tidak memenuhi syarat dukungan yang diharuskan oleh KPU. Nah, sehingga KPU juga menerbitkan kembali berita acara itu. Nah, itu yang kedua kemudian diajukan ke Bawaslu sengketa kembali. Nah, kita dari Bawaslu ya memberikan dari pengawasan, tentu seluruh hasil pengawasan yang kita laksanakan itu salah satunya juga sebagai sebagai masukan ya dalam mengambil keputusan juga gitu. Untuk data ganda Bu, karena kan apakah masih ada Bu? Pas penyerahan dukungan yang pertama itu kan datanya yang MS yang memenuhi syarat kan sudah ditampung oleh KPU. Kemudian yang kedua harus melengkapi kembali 2 kali lipat dari jumlah yang TMS itu. Apakah masih ada Bu ketika dilakukan verifikasi di Hotel Plaza kemarin itu ya, verifikasi nama-nama, apakah masih ada Bu data-data ganda? Iya, masih ada terjadi seperti itu juga. Ya, sesuai dengan pengawasan kita waktu itu ya masih ada ternyata. Jadi ya ini perlu mungkin ketelitian juga bagi besok yang akan datang tahun 2024. Kita sudah sosialisasikan, monggo yang nanti akan menjadi peserta pemilu khususnya yang mau mencalonkan dari perseorangan, tentunya pelajari dulu regulasinya, kemudian juga ketika sudah mempelajari regulasinya tentu harus mendapatkan orang-orang ini yang mau merekrut, yang mau mencari dukungan itu juga yang tahu tentang aturannya. Jadi tidak hanya kemudian ada pengumpulan KTP dan seterusnya. Nah, jadi memang harus langsung. Makanya ini kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat khususnya yang nanti akan mencalonkan. Ya, monggo untuk mulai dari sekarang mungkin ya, jauh-jauh waktu sebelumnya, tidak mendadak, mungkin pada saat itu mendadak juga mungkin pada 2-3 tahun sebelumnya belum ada niatan untuk mencalonkan. Kemudian kalau dilihat dari hasil wawancara itu kan sepertinya tidak kemudian 2-3 tahun sebelumnya, tapi kan hanya berapa bulan kemudian didukung oleh banyak orang dan kemudian mencalonkan. Nah, ini mungkin untuk
mencari data dukung juga dengan terburu-buru begitu ya. Makanya ini sebagai pengalaman ya, pengalaman buat semuanya saja. Jadi pengalaman itu kan sangat penting, sangat berarti ya buat Bawaslu juga, buat mereka juga. Nah, ini yang akan mencalonkan supaya dari awal, dari jauh-jauh mempersiapkan khususnya regulasinya biar mereka itu mengerti sopo to jane sing iso mendukung, kemudian bagaimana sih caranya, kemudian apa sih yang harus dilakukan dan seterusnya, itu harus dipelajari dulu sehingga tidak serta-merta, kan tidak ada sesuatu itu yang instan. Pernyataan Ibu ini sekaligus menutup sebenarnya, Bu. Iya, sebenarnya itu kan mungkin pesan buat para calon bakal perseorangan besoknya di 2024. Tetapi ini kita udah masuk ke Bu di penghujung acara. Mungkin closing statement dari Ibu terkait dengan pemilu kada 2024. Nah, ini pasti yang akan datang besok di tahun 2024 itu potensi kan Ibu ini kan di divisi pengawasan. Nah, mungkin potensi-potensi apa kecurangan ataukah potensi-potensi dalam pencalonan perseorangan, baik pencalonan perseorangan ataupun dari partai, itu seperti apa, Ibu? Ya. Jadi begini Mas Deli, jadi potensi pelanggaran itu tidak hanya akan muncul pada saat pencalonan, tetapi dari seluruh penyelenggaraan, dari seluruh tahapan itu pasti akan muncul potensi pelanggaran. Ya, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, sampai dengan nanti pemungutan dan penghitungan suara. Nah, oleh karena itu yang kita sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Purworejo, khususnya yang nanti akan mencalonkan diri, yang nanti akan mungkin mencalonkan diri jadi bupati, wakil bupati, kemudian jadi anggota legislatif, itu kita himbau untuk yang pertama itu harus memahami dulu aturannya, belajar tentang PKP, undang-undang, PKPU, Perbawaslu, dan juga semua aturan yang ada. Ya, jadi jauh-jauh waktu ya, sekarang ini masih 22 tapi nanti di pertengahan tahun nanti tahapan itu sudah akan dimulai. Makanya mereka ini harus belajar mulai dari sekarang, mempersiapkan mulai dari sekarang, sehingga tidak akan ada lagi yang namanya hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, dengan aturan yang ujung-ujungnya menjadi dugaan pelanggaran yang kemudian akan diajukan ke Bawaslu, akan kita selesaikan. Nah, kalau semuanya sudah tahu tentang aturannya, ya, tentang undang-undangnya, tentu yang namanya dugaan pelanggaran ini akan bisa kita minimalisir. Tentu tidak akan ada yang namanya mencari dukungan, tetapi ternyata yang ada itu tidak mendukung. Kemudian untuk pada saat kampanye juga mereka harus tahu tata aturan kampanyenya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini tentu harapan kita semuanya, kalau tidak hanya dalam kepemiluan ya, kalau semua orang itu tahu tentang undang-undang, tentang aturan, tentu negeri ini akan aman dari pelanggaran. Jadi kejahatan juga tentunya. Jadi kejahatan itu kan bukan hanya kejahatan di luar, tetapi juga ada kejahatan dalam pemilu, itu kan juga ada. Nah, kalau semuanya sudah tahu tentang undang-undang dan tahu aturannya, tentu semuanya juga akan baik-baik saja. Nah, ini untuk mensosialisasikan ini juga, itu juga bukan hanya tugasnya dari KPU maupun Bawaslu, tetapi seluruh stakeholder, khususnya juga ini untuk partai politik, untuk
nanti kader-kadernya itu, tim suksesnya nanti juga itu akan tahu tentang adanya aturan pemilu, undang-undang pemilu. Gitu Mas Delis. Jadi harapannya kalau kemudian besok pemilu bareng dalam 1 tahun itu kemudian tahapannya juga beririsan. Ini kan pekerjaan kita luar biasa. Mengawasi dua penyelenggaraan pemilu yang tahapannya juga bersamaan. Ya, butuh ekstra semuanya ya, semuanya dari tenaga, pikiran, waktu dan semuanya. Nah, ini harapannya semuanya peduli sehingga semuanya akan lebih mudah. Semuanya akan lancar dan baik. Gitu Mas Delis mungkin. Terima kasih Ibu udah hadir di studio Jalu. Terima kasih pada sahabat Bawaslu yang telah menyempatkan menonton. Sampai jumpa di edisi Jalu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.